Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, saya Eka Rizky sebagai moderator. Dan saya Veronica sebagai pemateri. Dan saya Agus Talita Susatira. Kami di sini akan mempresentasikan bab 9. Kami akan mempresentasikan bab 9 tentang Persatuan dan Kesatuan NKRI. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Veronica. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini sebagai pemateri akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam NKRI. Pertama, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Adapun prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan bertanggung jawab, serta wawasan Nusantara. Adapun manfaat dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama, memperkuat jati diri negara. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional. Yang ketiga, memudahkan mencapai tujuan nasional. Untuk kesatuan Indonesia berarti keutuhan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, yang dimana wawasan Nusantara menjadi pembangun nasional di Indonesia. Yang ketiga, bangsa. Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya, yang dimana terdapat unsur-unsur yang terbentuk sebagai berikut: kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerohanian. Yang keempat, ada integrasi nasional, yang dimana integrasi nasional adalah salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Yang kelima, nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham ataupun ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau sebagai semangat bangsa. Adapun tujuan nasionalisme sebagai berikut: menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air, membangun hubungan yang rukun dan harmonis, membangun dan mempererat tali persaudaraan. Patriotisme diartikan sebagai rasa cinta dan kesetiaan seseorang kepada tanah air dan bangsanya. Yang kedua, kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Adapun ciri-ciri negara kesatuan: yang pertama, hanya memiliki satu kepala negara. 2. Memiliki satu dewan menteri atau kabinet. Yang ketiga, memiliki satu lembaga atau lembaga perwakilan. Di dalam kehidupan bernegara, terdapat keunggulan serta kelemahan. Yang pertama, di dalam keunggulan, semua urusan dikendalikan oleh pusat. Sedangkan untuk kelemahannya, kewenangan daerah dibatasi kepentingan pusat. Dan di dalam kehidupan bernegara juga terdapat macam-macam negara kesatuan. Salah satunya adalah negara kesatuan dan sistem sentralasi. Dan terdapat juga konsep NKRI berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945, yang dimana gagasan membentuk negara kesatuan secara yuridis tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada juga keunggulan dari NKRI. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang sangat besar. Yang kedua, mempunyai berbagai keanekaragaman di bidang sosial budaya. Yang kelima, memiliki semangat Sumpah Pemuda. Untuk yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong yaitu faktor sejarah. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan.
Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Ya, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, untuk faktor pendorongnya, ada juga Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana ketiganya dikenal sebagai simbol pemersatu Indonesia. Untuk faktor penghambatnya, ada masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam, yang dimana di Indonesia terdapat banyak suku bangsa, ras, bahasa, agama, dan sebagainya. Dan yang keempat, perilaku menjunjung semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada di lingkungan keluarga, yaitu tolong-menolong antar anggota keluarga. Yang kedua, di dalam lingkungan sekolah, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, di dalam lingkungan masyarakat, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Dan yang keempat, di dalam lingkungan bangsa dan negara, yaitu tidak membeda-bedakan ras, suku, budaya, agama, adat istiadat, dan gender. Baiklah, sekian penyampaian materi saya, dan saya akan lanjutkan kepada moderator. Terima kasih untuk Veronica Angela. Demikian materi yang disampaikan. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan bagi masing-masing kelompok untuk bertanya satu pertanyaan. Baiklah, kami sudah mengumpulkan pertanyaan dari masing-masing kelompok dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Agnes Talita. Silakan untuk Agnes Talita menjawab. Terima kasih kepada moderator memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab. 1. Bagaimana contoh sikap nasionalisme di lingkungan sekolah? 1. Menaati peraturan. Yang kedua, saling menghormati antar sesama, dan ketiga, menjaga lingkungan sekolah. Lanjut, pertanyaan kedua, apa makna wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia? Jawabannya, makna wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dan bentuk geografi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next, dari kelompok 3, bagaimana perwujudan prinsip kesatuan dalam konteks kehidupan sosial? Jawabannya, dalam kehidupan di rumah. 1. Menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dan dengan orang lain dan sebagainya. Terus, dalam kehidupan di sekolah. 1. Menghargai dan menghormati pendapat teman. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Oke, berikutnya kelompok 4. Bagaimana cara kita menjaga persatuan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen? Jawabannya, 1. Mengembangkan sikap tenggang, rasa, dan tepa salira. Yang kedua, menjaga sikap toleransi. Yang ketiga, kedepankan sikap rendah hati dan ramah. Yang keempat, menjalin hubungan antar sesama teman. Berikutnya kelompok 5. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya, kita dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan, yang dimana banyak suku, agama, ras, dan antar golongan. Next, kelompok 6. Pertanyaannya, contoh kekurangan negara kesatuan desentralisasi. Oke, kita akan menjawab. Yang pertama, kekurangan desentralisasi adalah yang pertama, perbedaan kebijakan antar daerah. Yang kedua, timbul paham kedaerahan. Yang ketiga, terkikisnya peran pemerintahan pusat. Yang keempat, rawan eksploitasi kekayaan daerah. Selanjutnya kelompok 7. Pertanyaannya, contoh integrasi nasional. Jawabannya, contoh integrasi nasional yaitu keberagaman budaya, suku, ras, agama di tengah masyarakat
Meski banyak perbedaan berbagai etnis yang tinggal di suatu pulau, saling berbaur dan menghormati perbedaan. Oke, kita akan menjawab dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa definisi patriotisme? Oke, jawabannya, patriotisme dapat diartikan sebagai rasa cinta dan kesetiaan seorang kepada tanah air dan bangsanya. Contohnya tuh cinta tanah air, rela berkorban dan berjiwa pembaharu. Berikutnya pertanyaan dari kelompok 9. Ayo semangat. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang dapat memperkuat dan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Faktor memperkuat yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, faktor yang memperlemah kesatuan bangsa Indonesia yaitu 1. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia, yang dimana menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Terus yang keduanya, melemahnya nilai budaya bangsa dan lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuat pengaruh budaya asing. Oke, yang terakhir kita akan membacakan soal dari kelompok 10. Bagaimanakah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab? Jawabannya yang pertama, bebas mengemukakan pendapat di ruang publik dan bertanggung jawab dengan tindakan yang telah diperbuat, yaitu dengan cara tidak menyerang pribadi orang lain, tidak menyebar fitnah, dan hoaks atau kebohongan. Terus yang kedua, bebas memeluk agama apapun dan tindakan dengan cara menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan menurut agama yang telah dipilihnya. Baiklah, semua pertanyaan kelompok sudah saya jawab dan saya akan kembalikan kepada moderator. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!